Shalom adik-adik Kingkit. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kapten Kiki. Kapten Kiki seneng banget nih kalau adik-adik semua rajin ikut ibadah online hari Minggu. Nah, Kapten Kiki mau nanya nih, kalian pasti tahu kan sama tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Nah, Raja Daud ini sangat multitalenta loh. Dia banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh dia. Nah, makanya nih, di minggu ini kita akan membahas satu persatu pekerjaan dari Kerajaan Daud. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga jangan sampai lewatkan ibadah online di tiap minggunya. Yuk adik-adik, kita sama-sama dengarkan. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak ini bekerja sebagai kurir pengantar makanan adik-adik. Nah, tugasnya kakak setiap hari itu ngantar makanan pesanan adik-adik. Kakak sebelum bekerja berdoa dulu adik-adik. Termasuk adik-adik ya, adik-adik juga harus berdoa tiap hari. Nah sekarang adik-adik, sebelum mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik doa Bapa kami adik-adik. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kalian tahu nggak? Terkadang kakak ini sebagai pengantar makanan, kakak kadang merasa lelah loh. Kenapa? Terkadang kakak diomelin sama yang pesen makanan karena nganternya terlalu lama. Tapi adik-adik itu nggak masalah buat kakak. Kakak mau seperti Daud yang suka memuji Tuhan. Ya kakak harus semangat setiap mengantar makanan. Nah, kakak sekarang mau ajak adik-adik memuji Tuhan ya adik-adik ya. Yuk sama-sama kita puji Tuhan adik-adik. Pasti
kasih memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Sebab besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Mari adik kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita,
Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, sekarang ada yang mau mempersembahkan talenta buat Tuhan adik-adik, yaitu dengan memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita muji Tuhan adik-adik. Kalaku jadi damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku jadi ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, hidup penuh tantangan, tak tolak pun dengan hidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak tolak pun dapat menolongku, tak tolak pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita percaya adik-adik, dalam kehidupan ini kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 91 adik-adik. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita sama-sama membaca Mazmur 91 adik-adik dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita tidak bisa memilih di mana tempat kita tinggal, tetapi kita bisa memilih untuk berdoa di mana tempat kita tinggal. Nah, adik-adik, kita doakan tempat tinggal kita yaitu Indonesia. Yuk kita berdoa untuk negeri kita tercinta ini, agar selalu dijaga dan diberkati Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kami Bapak. Bapak, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia kami Bapak. Tuhan Yesus, biarlah bangsa Indonesia kami Tuhan semakin hari semakin membaik Tuhan dari virus corona saat ini Bapak. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden serta wakil dan sejajarannya Tuhan Yesus. Engkau menyertai mereka Tuhan, beri mereka Tuhan kesehatan Tuhan, dan berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan Bapa. Dan berdoa Tuhan buat para tim medis Tuhan, Engkau menyertai Tuhan setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan Yesus, beri mereka Tuhan kesehatan Bapa. Bapak, kami mau berdoa Tuhan buat pasien-pasien yang terkena COVID Tuhan Yesus yang ada di rumah sakit atau isolasi mandiri Bapak. Berilah mereka Tuhan kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka minum Tuhan, obat yang mereka minum itu menjadi kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat warga bangsa Indonesia Yesus. Bimbinglah kami Tuhan agar kami taat prokes Tuhan Yesus, agar kami juga terlindung dari virus saat ini Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus bangsa Indonesia kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kalian tahu kan, kakak walaupun sebagai kurir makanan, kakak tetap bersuka cita loh adik-adik. Kenapa? Seperti yang tadi kakak bilang, kakak mau seperti Daud. Nah, adik-adik penasaran kan ceritanya kenapa kok Daud selalu bersuka cita adik-adik? Nah, sekarang saatnya adik-adik dengan ceritanya adik-adik ya. Adik-adik harus duduk manis, harus ikutin sampai selesai adik-adik. Yuk, sama-sama kita dengar ceritanya adik-adik. Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami bisa menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saja kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, terlebih adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berikan mereka roh-Mu Tuhan, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan, biar mereka tetap melakukan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, urapi kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik, satu tema firman Tuhan yang kita dengarkan dan yang kita pelajarin hari ini adik-adik, dari cerita bagaimana seorang anak yang badannya kecil, dia bisa melawan orang badannya besar adik-adik. Nah, adik-adik pasti penasaran siapa sih anak kecil itu atau badannya yang kecil itu bisa melawan orang yang besar. Pada akhirnya orang besar kalah adik-adik. Nah, siapa ya sih namanya? Nah, kita baca di Alkitab kita 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58.
Nah, di sana diceritakan adik-adik bagaimana Daud melawan orang Filistin yaitu Goliat adik-adik. Nah, si Daud ini adalah orang Israel, sedangkan si Goliat adalah orang Filistin. Nah, jadi adik-adik baca firman Tuhan di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58 tentang cerita Daud melawan Goliat. Dari cerita firman Tuhan yang telah kita baca adik-adik di 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58 adik-adik. Di sana diceritakan adik-adik bahwa keseharian Daud ini adalah seorang penggembala domba. Dia adalah penggembala domba yang menjaga domba adik-adik. Itulah pekerjaan Daud adik-adik. Dan pada suatu hari adik-adik, Pak Isai menyuruh si Daud ini untuk membawa gandum dan roti kepada kakak-kakaknya di lembah Terbantin adik-adik. Dan setelah Daud sampai di perkemahan kakak-kakaknya adik-adik, dia melihat kakak-kakaknya sudah siap berperang adik-adik. Nah, orang Israel ini bersama dengan kakak-kakaknya sudah siap berperang. Siapa yang mereka lawan adik-adik? Yaitu orang Filistin. Pasukan Filistin juga sudah siap berperang. Tetapi adik-adik, dari kelompok atau pasukan dari Israel ini adik-adik tidak ada yang berani maju. Karena kenapa? Mereka melihat ada pendekar yang berbadannya seperti raksasa, badannya tinggi adik-adik. Dia sudah bawa tombak, dia sudah bawa pedang, dia melawan Israel. Nah, siapa namanya itu adik-adik pendekar dari Filistin ini? Yaitu Goliat adik-adik. Tidak ada seorang pun yang berani melawannya adik-adik. Nah, makanya orang Israel tidak berani maju berperang. Mereka takut adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang kita dengar hari ini adik-adik, bagaimana Daud melawan orang Filistin yaitu Goliat yang badannya sangat besar adik-adik. Nah, orang-orang yang ada saat itu adik-adik, orang Israel, baik orang Filistin, melihat Daud bagaimana melawan Goliat adik-adik. Sebelum dia melawan Goliat adik-adik maju berperang, orang-orang menertawakan si Daud adik-adik. Ya, orang-orang Filistin menertawakan si Daud karena kenapa? Badannya kecil menurut mereka. Bagaimana si Daud mengalahkan si Goliat? Itu tidak mungkin. Pasti si Daud kalah. Tetapi apa kata Daud adik-adik? Daud berperang, maju melawan Goliat. Dia maju meminta pertolongan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan, dia yakin percaya bahwa dia bisa mengalahkan Goliat adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Daud maju melawan Goliat. Akhirnya Goliat mati adik-adik, jatuh. Dan orang yang menertawakannya tadi adik-adik, mereka lari dan ketakutan. Karena orang yang mereka banggakan sudah mati dan kalah berperang. Siapa yang hebat adik-adik? Tuhan Yesus, karena Daud maju dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya adik-adik. Ya, dan kita juga demikian adik-adik. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kita tetap mengandalkan Tuhan adik-adik. Walaupun orang-orang yang ada di sekitar kita menertawakan kita, mengejek kita, ya, kita tidak boleh bersedih adik-adik. Apa yang kita lakukan? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita tetap setia sama Tuhan. Kalau kita terus-menerus bersedih, itu tidak ada gunanya adik-adik. Ayo adik-adik, andalkan Tuhan. Jangan bersedih.
tetap bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah hidup kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin adik-adik. Kajun percaya adik-adik menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang teguh di dalam Tuhan. Seperti Daud, orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu semua karena Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin adik-adik. Dan Kajun juga percaya adik-adik telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik semua dipulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yeremia pasal 17 ayat 7. Sekali lagi adik-adik, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan penuh kepada Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan penuh kepada Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada kesempatan hari ini kami bisa belajar firman-Mu. Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terlebih-lebih dalam kehidupan adik-adik setiap kami yang sedang beribadah di sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, teguhkan hati mereka, teguhkan iman mereka di dalam-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kekuatan dan rema dalam setiap hidup kami. Biarlah hidup kami terus berpegang dan punya pengharapan penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami. Apapun kondisi, apapun keadaan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan tolong setiap mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang punya beban berat Tuhan Engkau ringankan setiap beban mereka. Engkaulah yang berkuasa atas hidup adik-adik kami Tuhan. Bahkan dalam keluarga besar mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya pengurapannya. Pengurapan adalah kita minta kuasa dan berkat daripada Tuhan supaya kita mampu oleh Roh-Nya untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan kuat gagah kita sendiri, tapi oleh Roh-Nya Tuhan. Kakak-kakak, orang tua yang mendampingi adiknya beribadah, kita bantu tumpang dalam doa ya. Tuhan, kami tahu ya Bapak, setiap anak-anak King's Kids adalah anak-anak yang berharga, anak-anak yang mulia, dan Tuhan Yesus menyayangi setiap anak-anak di kelas King's Kids ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, penuhi anak-anak di kelas King's Kids dengan kasih mula-mula-Mu ya Bapak, penuhi dengan kasih mula-mula-Mu ya Bapak, biar setiap anak-anak King's Kids ya Bapak punya hati yang haus dan lapar akan Engkau, biar mereka dapat memuji menyembah Engkau, biar mereka dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman ini ya Bapak. Biar mereka ya Bapak menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ya Bapak, anak-anak di kelas King's Kids ya Bapak bisa menjadi berkat, menjadi terang ya Bapak di dalam keluarganya dan di sekitarnya Tuhan.
Kami tahu ya Bapak, besar kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup, Engkau baik, Engkau luar biasa ya Tuhan. Dalam setiap kelemahan anak-anak ya Bapak, kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Ada mukjizat ya Tuhan, ada terobosan, ada kesembuhan, ada pemulihan ya Bapak. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan ya Tuhan. Anak-anak penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wah adik-adik, luar biasa ya Raja Daud. Setia dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kecil. Nah adik-adik, Raja Daud aja setia dalam perkara kecil dan juga tetap bersuka cita dalam mengerjakannya. Adik-adik semua juga harus begitu ya. Adik-adik harus tetap setia beribadah online. Nah, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk kita tetap setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Oleh sebab itu, kakak mengajak untuk kita semua tetap setia kepada Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.